di ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Sang Pencurah Rahman dan Pemberi Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat hamba Allah yang budiman. Kembali bersama firman Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Sang Pencurah Rahman dan Pemberi Rahim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hafal bahkan di luar kepala kita. Namun banyak di antara kita yang belum mengamalkan, mengaplikasikan, menginternalisasikan maksud daripada Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita bisa mengamalkan, menginternalisasikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, setidaknya kita harus mengetahui dari Bismillahirrahmanirrahim ini. Yang pertama, hendaklah kita paham, kita mengetahui, kita mengamalkan segala aktivitas, segala perbuatan, sebuah ucapan kita haruslah dimulai dan bertolak daripada Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa demikian? Dengan harapan, dengan keinginan, dengan tujuan agar semua perbuatan, aktivitas yang kita lakukan ini ada nilai ibadahnya di sisi Allah, selalu kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibalasi oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kreasi, agar kita diberi motivasi, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk menyelesaikan perbuatan kita, agar perbuatan yang kita lakukan ini bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain, dan agar perbuatan yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan, ridho dan restu dari Allah Subhanahu. Yang kedua, yang mesti harus kita ketahui dan harus kita pahami, agar Bismillahirrahmanirrahim ini berbekas dalam jiwa kita, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Setiap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sadar kita, tahu kita bahwasannya kita yang mengucapkan ini makhluk yang lemah, makhluk yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang serba kekurangan. Kalaulah tidak bantuan, pertolongan dan izin dari Allah, tidak akan tercapai semua aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan. Lalu kalau kita sudah menyadari bahwasannya kita makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya apa-apa, makhluk yang serba kekurangan, kita ucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini. Harapan kita agar Allah mencurahkan segala berbagai macam nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat kebaikan,
mencurahkan kepada kita berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat agar kita bisa menjadi hamba yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat perkataan ulama, bismillahirrahmanirrahim. Kita ini memulai dengan nama siapa? Dengan nama Allah. Bukan dengan nama seseorang. Bukan atas nama pimpinan kita. Bukan atas nama seorang raja. Bukan atas nama yang lain, tetapi atas nama Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah lafaz jalalah, lafaz yang paling populer, induk daripada Asmaul Husna. Semua sifat-sifat yang 98 berkumpul dalam lafaz Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan lafaz Allah ini tidak ada yang bisa menggantikan, tidak ada yang bisa untuk menggantikan lafaznya yang 98 makna daripada Asmaul Husna itu. Kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Allah, lafaz jalalah. Lafaz ini bukan hanya diajarkan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi lafaz ini lafaznya sudah diajarkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam, Nabi Nuh. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengucapkan bismillah ketika berlayar, bismillah ketika berlabuh, bismillah dalam setiap aktivitas kita, agar semuanya berlayar, berlabuh, awal, pertengahan, terakhir dalam hidup kita husnul khotimah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan lafaz ini juga sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman mengirimkan surat dakwah kepada Ratu Balqis yang menyembah matahari, yang menyembah benda, yang menyembah materi, bahwasannya surat ini dari Nabi Sulaiman, Nabi Allah Subhanahu wa taala, innahu bismillahirrahmanirrahim. Permulaan suratnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya, memperkenalkan zatnya kepada semua makhluk, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sumber segala sesuatu, sumber segala kebaikan, keberkahan, rahmat, cinta, dan kasih sayang. Para sahabat yang budiman, lalu kita bertanya-tanya, apa makna Allah? Apa makna Ar-Rahman? Apa makna Ar-Rahim? Lafaz Allah Subhanahu wa taala lafaz yang paling agung, yang paling istimewa. Dan lafaz Allah ini Allah sendiri yang menyebutkannya. Allah sendiri yang menamai dirinya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menunjukkan kebutuhan, menunjukkan kefakiran, menunjukkan kelemahan, menunjukkan kehinaan dan keterbatasan kita di depan lafaz Allah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa makna Rahman? Makna Rahman, makna Rahim, yang kedua sifat ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu Allah yang mencurahkan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim, Allah memberikan sifat rahimnya kepada hamba-hamba yang khusus, pada hamba-hamba tertentu, pada kelompok-kelompok tertentu, kalau mereka sudah dekat, sayang, dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, hamba Allah yang budiman, mari kita bersama-sama memaknai
menghadirkan nilai-nilai Bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita dari awal, pertengahan, akhirnya nanti menghadap Allah, pulang kembali kepada Allah dengan membawa Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.